Hidup adalah misteri yang penuh dengan pesan tersembunyi, sebuah tarian yang menghubungkan setiap langkah kita dengan takdir yang lebih besar. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Setiap percakapan, setiap pertemuan yang tampaknya sederhana, setiap senyuman kecil dari orang asing, bahkan keheningan yang mendalam di tengah malam, semuanya membawa makna. Mereka adalah bisikan halus dari semesta yang ingin menunjukkan jalan. Pernahkah Anda merasa ada sesuatu yang lebih besar di balik momen-momen kecil dalam hidup? Lagu yang tiba-tiba terputar dan membawa kenangan tentang seseorang, nama mereka yang muncul tanpa sengaja di layar ponsel Anda, atau bahkan perasaan ganjil yang tidak dapat dijelaskan setelah bertemu dengan seseorang? Semua ini bukan sekadar kebetulan. Ini adalah tanda, pesan, atau bahkan panggilan dari Tuhan yang ingin menjawab doa-doa Anda. Hari ini, Anda berada di sini bukan tanpa alasan. Pesan ini hadir tepat saat Anda membutuhkan jawaban, saat hati Anda menginginkan kejelasan tentang hubungan yang selama ini menggema di pikiran Anda. Tuhan mendengar permohonan Anda dan membawa Anda ke sini untuk mendapatkan kedamaian, arah, dan jawaban yang Anda cari. Namun, sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita lakukan sesuatu yang sederhana tapi penuh makna. Tekan tombol suka, berlangganan, aktifkan lonceng notifikasi, dan tinggalkan komentar dengan menulis kata 77. Mengapa? Karena ini adalah sinyal kepada semesta bahwa Anda siap menerima pesan ini sepenuhnya. Anda membuka hati dan pikiran untuk energi baru yang akan membawa perubahan dalam hidup Anda. Dan untuk setiap dukungan super thanks yang Anda berikan, saya mengucapkan terima kasih yang tulus. Dukungan Anda adalah bahan bakar spiritual yang membantu kita terus berjalan bersama dalam perjalanan menuju pencerahan ini. Pesan ini bukan hanya sekadar kata-kata. Ini adalah panggilan untuk jiwa Anda, untuk membuka mata Anda terhadap tanda-tanda yang telah lama hadir di sekitar Anda. Mari kita melangkah lebih dalam, bersama-sama memahami apa yang ingin disampaikan Tuhan kepada Anda melalui setiap momen, setiap emosi, dan setiap hubungan yang telah membentuk hidup Anda. Bersiaplah untuk perjalanan ini. Karena apa yang akan Anda temukan hari ini, mungkin akan menjadi jawaban yang selama ini Anda tunggu. Mari kita mulai. Bab 1. Tanda-tanda ada di sekitar Anda, tapi apakah Anda melihatnya? Hidup ini ibarat sebuah kanvas yang penuh dengan goresan-goresan tak kasat mata. Setiap goresan adalah pesan, setiap guratan membawa makna, meski terkadang kita terlalu sibuk atau terlalu lelah untuk menyadarinya. Tanda-tanda dari semesta tidak selalu datang dalam bentuk yang megah. Mereka seringkali hadir dalam keheningan, dalam momen-momen sederhana, seperti angin yang menyapa di pagi hari, atau embun yang menyelimuti dedaunan. Pernahkah Anda merasa seperti ada sesuatu yang mencoba berbicara kepada Anda, namun dalam bahasa yang berbeda? Bahasa hati, bahasa perasaan. Nama seseorang yang muncul tiba-tiba di layar ponsel Anda, sebuah lagu yang menggugah kenangan lama, atau perasaan hangat yang muncul tanpa sebab jelas saat mengingat seseorang. Itu bukanlah kebetulan. Itu adalah tanda, sinyal dari semesta yang ingin mengarahkan Anda ke jalan yang benar. Namun, tanda-tanda itu tidak selalu membawa pesan yang nyaman. Tidak semua tanda adalah afirmasi positif. Kadang-kadang, tanda hadir dalam bentuk perasaan tidak nyaman, kegelisahan, atau bahkan kesedihan. Ini bukan hukuman. Ini adalah panggilan dari Tuhan, sebuah dorongan halus untuk membuat Anda melihat lebih dalam dan merenungkan apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam hati Anda. Bayangkan Anda berdoa untuk mendapatkan kejelasan, memohon agar hubungan ini diberkati atau diberi petunjuk. Lalu, setelahnya, Anda merasa lebih lelah, lebih cemas, atau lebih bingung setiap kali berinteraksi dengan orang tersebut. Itu adalah jawaban. Tuhan tidak sedang mencoba mempermainkan Anda. Dia berbicara melalui perasaan Anda, melalui resonansi jiwa Anda. Hubungan yang benar akan terasa hidup, membangkitkan semangat Anda, bukan malah mengurasnya. Namun, mengapa kita sering melewatkan tanda-tanda ini?
Karena kita terlalu sibuk mencari sesuatu yang besar, sesuatu yang megah. Kita ingin Tuhan menjawab melalui mimpi yang jelas, sebuah visi yang tidak terbantahkan, atau suara yang lantang. Tetapi, Tuhan seringkali berbicara melalui hal-hal kecil, melalui ritme kehidupan sehari-hari yang penuh keajaiban. Tanda-tanda itu mungkin tidak datang dengan lampu neon yang berkedip atau petunjuk besar yang tidak bisa diabaikan. Sebaliknya, mereka hadir dalam keheningan, dalam cara hati Anda merasa tenang atau gelisah, dalam cara seseorang membuat Anda merasa, apakah Anda merasa diterima atau justru merasa diragukan. Hubungan yang selaras dengan rencana Tuhan akan terasa seperti angin sepoi-sepoi di tengah panasnya kehidupan. Mereka membawa kedamaian, meski tidak sempurna. Mereka tidak membuat Anda terus-menerus mempertanyakan diri sendiri atau merasa seperti Anda harus berubah untuk diterima. Sebaliknya, mereka membuat Anda merasa cukup, seperti Anda telah menemukan tempat di mana Anda benar-benar bisa menjadi diri sendiri. Jadi, tanyakan pada diri Anda, apakah hubungan ini membuat Anda merasa hidup atau justru lelah? Apakah kehadirannya membawa ketenangan atau malah keraguan? Jangan abaikan perasaan Anda. Itu adalah tanda-tanda dari Tuhan yang mencoba mengarahkan Anda ke jalan yang lebih baik. Ingatlah, tanda-tanda itu bukanlah kebetulan. Mereka adalah pesan, jawaban dari doa-doa Anda. Ketika Anda mulai membuka mata hati dan mendengarkan, Anda akan melihat bahwa Tuhan selalu berbicara kepada Anda, melalui emosi Anda, melalui pengalaman Anda, dan melalui hubungan yang Anda jalani. Tidak ada yang lebih berharga daripada kedamaian jiwa Anda. Percayalah pada tanda-tanda yang diberikan, karena mereka adalah peta yang membimbing Anda menuju kehidupan yang lebih baik, lebih selaras dengan tujuan Anda, dan lebih dekat dengan kebahagiaan sejati. Bab 2. Tarik ulur. Emosi. Apakah hubungan ini menguatkan atau melemahkan jiwa Anda? Pernahkah Anda merasakan hubungan yang bagaikan tarikan ombak di tepi pantai? Kadang, ombak itu membawa Anda ke tepian yang lembut, memberikan rasa aman dan damai. Namun, di saat lain, ia menarik Anda ke tengah lautan, membuat Anda tersesat di antara gelombang ketidakpastian. Hubungan yang Anda jalani sekarang, apakah itu membawa ketenangan atau justru membuat Anda kehilangan arah? Hubungan yang benar tidak selalu sempurna. Namun, bahkan di tengah badai, hubungan yang selaras akan memberikan Anda akar untuk bertahan. Tetapi, jika hubungan ini terus-menerus membawa Anda pada emosi yang naik turun tanpa arah, mungkin itu adalah tanda bahwa ada sesuatu yang perlu direnungkan. Tarik ulur emosi ini tidak hanya melelahkan fisik, tetapi juga jiwa. Saat segalanya terasa baik, dunia seakan tersenyum pada Anda, seperti hubungan ini adalah jawaban dari semua doa Anda. Namun, ketika segalanya mulai berantakan, Anda mulai bertanya-tanya, apakah ini benar-benar jalan yang harus saya tempuh? Mengapa kebahagiaan ini begitu rapuh? Ketidakpastian yang terus-menerus bukanlah tanda cinta yang sehat. Itu adalah panggilan untuk menyadari bahwa mungkin ada sesuatu yang perlu diubah. Tuhan tidak merancang cinta untuk menjadi medan pertempuran. Cinta yang sejati membawa kedamaian, meski tidak sempurna. Ia tidak membuat Anda terus-menerus mempertanyakan nilai diri atau memaksa Anda menjadi seseorang yang bukan diri Anda. Cinta yang selaras adalah cinta yang menguatkan, bukan melemahkan. Ia menantang Anda untuk tumbuh, tetapi tidak pernah membuat Anda merasa kehilangan diri sendiri. Namun, mengapa kita tetap bertahan dalam hubungan yang terus-menerus menguras energi kita? Karena kita seringkali salah mengartikan intensitas sebagai cinta. Kita berpikir bahwa hubungan yang penuh gejolak adalah tanda cinta yang besar. Padahal, cinta sejati adalah pelabuhan, tempat Anda merasa aman untuk berlabuh, bukan lautan yang membuat Anda terus-menerus terombang-ambing. Jika hubungan ini membuat Anda merasa lebih sering lelah daripada bahagia, itu adalah pesan. Tuhan berbicara melalui hati Anda, melalui perasaan yang tidak bisa Anda abaikan. Ketidaknyamanan yang terus-menerus adalah tanda bahwa ada sesuatu yang tidak sejalan dengan tujuan hidup Anda. Perasaan ini bukan untuk diabaikan,
Mereka adalah sinyal untuk kembali merenungkan dan memutuskan apa yang benar-benar terbaik untuk Anda. Bayangkan bagaimana perasaan Anda saat bersama orang ini. Apakah Anda merasa dihargai dan diterima? Atau Anda merasa harus terus-menerus membuktikan diri? Apakah Anda merasa damai atau justru cemas setiap kali mereka tidak ada di sisi Anda? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini adalah cerminan dari hubungan Anda. Tuhan tidak menginginkan Anda terjebak dalam hubungan yang menguras energi jiwa Anda. Dia ingin Anda merasakan cinta yang sejati, cinta yang membangun, bukan menghancurkan. Hubungan yang benar akan membantu Anda bertumbuh menjadi versi terbaik dari diri Anda. Ia akan menjadi sumber kekuatan, bukan sumber kelemahan. Jadi, jika Anda merasa hubungan ini lebih sering membawa keraguan daripada kejelasan, lebih sering melelahkan daripada menguatkan, mungkin sudah saatnya untuk mendengarkan apa yang hati Anda katakan. Jangan takut untuk melepaskan jika itu yang diperlukan. Tuhan selalu memiliki rencana yang lebih baik, rencana yang tidak akan membuat Anda merasa seperti sedang berjuang sendirian. Hidup terlalu berharga untuk dihabiskan dalam hubungan yang membuat Anda kehilangan diri sendiri. Dengarkan hati Anda, perhatikan tanda-tanda yang Tuhan berikan, karena cinta yang sejati tidak pernah membuat Anda merasa kecil. Ia akan selalu membimbing Anda menuju kedamaian dan kebahagiaan yang sejati. Bab 3. Polanya berulang. Perhatikan pelajarannya. Hidup seringkali berbicara kepada kita dalam pola-pola yang berulang. Apa yang Anda anggap sebagai kebetulan sebenarnya adalah pesan yang terus diputar ulang oleh semesta, menunggu Anda untuk benar-benar mendengarkannya. Pernahkah Anda merasa seperti menghadapi masalah yang sama, lagi dan lagi, meski Anda merasa sudah mencoba menyelesaikannya? Atau mungkin hubungan yang Anda jalani saat ini terasa seperti bayangan dari hubungan yang telah berlalu, dengan luka yang sama, kekecewaan yang sama, dan perjuangan yang tidak kunjung selesai. Pola-pola ini bukanlah kebetulan. Mereka adalah pelajaran yang disamarkan sebagai pengalaman. Tuhan sering berbicara kepada kita melalui pengulangan. Setiap argumen yang terus muncul, setiap perasaan diabaikan, atau setiap saat Anda merasa tidak dihargai adalah panggilan untuk menyadari sesuatu. Pola-pola ini adalah cermin yang memantulkan apa yang perlu kita perhatikan, pelajaran yang harus kita pelajari sebelum kita dapat melangkah maju. Namun, mengapa kita seringkali terjebak dalam lingkaran ini? Karena kita sering mengabaikan pesan-pesan yang sudah jelas, berharap bahwa jika kita mencoba lebih keras, semuanya akan berubah. Padahal, perubahan tidak datang dari upaya yang lebih besar untuk memperbaiki orang lain atau situasi di luar diri kita. Perubahan sejati dimulai dari dalam, dari keberanian untuk menghadapi kenyataan dan bertanya, apa yang sebenarnya Tuhan ingin saya pelajari dari semua ini? Bayangkan Anda sedang berada di kelas kehidupan, dan pola-pola ini adalah ujian yang terus diberikan oleh guru Anda. Sampai Anda memahami pelajarannya, ujian itu akan terus datang, seringkali dengan wajah yang berbeda, tetapi dengan inti yang sama. Tidak ada jalan pintas dalam pelajaran jiwa. Anda harus melewati prosesnya, menyerap kebijaksanaan di dalamnya, dan membiarkan pelajaran itu mengubah Anda. Polanya berulang bukan untuk menyiksa Anda, tetapi untuk membimbing Anda. Mungkin pola itu ingin mengajarkan Anda untuk menghargai diri sendiri lebih baik, untuk menetapkan batasan yang sehat, atau untuk melepaskan sesuatu yang tidak lagi selaras dengan perjalanan hidup Anda. Setiap konflik, setiap rasa sakit, adalah panggilan untuk melihat lebih dalam, untuk menyadari bahwa Anda berhak atas kedamaian dan cinta yang tidak memerlukan perjuangan yang melelahkan. Seringkali, kita terjebak dalam pola karena kita takut melepaskan. Kita berpikir bahwa dengan cukup usaha, cinta akan menang. Tetapi cinta sejati tidak membutuhkan perjuangan yang membuat Anda kehilangan diri sendiri. Cinta sejati adalah tempat di mana Anda merasa cukup, di mana Anda dihargai tanpa perlu membuktikan apapun. Jika pola ini terus muncul, mungkin itu adalah pesan bahwa hubungan ini tidak selaras dengan jiwa Anda.
bahwa sudah waktunya untuk berhenti berjuang melawan arus dan mulai mengalir dengan takdir. Melepaskan pola berulang membutuhkan keberanian. Itu berarti mengakui bahwa apa yang Anda pegang erat-erat mungkin bukan yang terbaik untuk Anda. Tetapi melepaskan juga adalah tindakan iman. Percaya bahwa Tuhan memiliki sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang tidak akan membuat Anda merasa terjebak dalam lingkaran yang sama. Renungkan hubungan ini. Apakah Anda merasa seperti terus-menerus mengulang luka yang sama? Apakah Anda merasa seperti Anda memberikan segalanya, tetapi tidak pernah mendapatkan apa yang Anda butuhkan? Jika jawabannya ya, mungkin saatnya untuk mendengarkan pola itu dan memahami pelajarannya. Hidup ini adalah perjalanan menuju kebijaksanaan dan kedamaian. Pola-pola yang berulang adalah tanda bahwa Anda sedang dipanggil untuk tumbuh, untuk melepaskan, dan untuk melangkah ke arah yang lebih baik. Jangan takut untuk menerima pelajaran itu, karena di balik setiap pola yang Anda pecahkan, ada kebebasan, ada kedamaian, dan ada cinta sejati yang menunggu Anda. Tuhan tidak ingin Anda terjebak dalam siklus rasa sakit. Dia ingin Anda belajar tumbuh dan menemukan kebahagiaan sejati yang telah Dia persiapkan untuk Anda. Bab 4. Ketakutan. Melepaskan. Percayalah pada Tuhan dengan ketidakpastian. Melepaskan adalah salah satu tindakan paling berani yang bisa dilakukan manusia. Tidak ada yang lebih menantang daripada membiarkan pergi sesuatu yang telah menjadi bagian dari hidup Anda. Ketakutan yang mengiringi proses ini seringkali terasa seperti kabut tebal yang menyelimuti hati, membuat Anda bertanya-tanya, bagaimana jika saya salah? Bagaimana jika tidak ada yang lebih baik dari ini? Bagaimana jika ini adalah satu-satunya cinta yang saya miliki? Ketakutan melepaskan berakar pada keinginan kita untuk memegang kendali, pada kebutuhan kita akan kepastian, dan pada rasa takut, kehilangan sesuatu yang terasa penting. Namun, inilah kebenarannya. Melepaskan bukanlah tanda kelemahan. Melepaskan adalah tindakan iman, sebuah langkah yang menunjukkan kepercayaan penuh bahwa Tuhan memiliki rencana yang jauh lebih baik dari apa yang bisa Anda bayangkan. Bayangkan Anda memegang segenggam pasir di tangan Anda. Semakin kuat Anda menggenggamnya, semakin banyak pasir yang terjatuh. Tetapi ketika Anda membuka tangan Anda dan membiarkan pasir itu ada dengan sendirinya, ia tetap utuh. Begitulah cara cinta dan hubungan bekerja. Ketika Anda mencoba memegang terlalu erat, Anda kehilangan esensi dari apa yang seharusnya menjadi cinta sejati, kebebasan, kepercayaan, dan keindahan untuk saling bertumbuh. Ketakutan melepaskan seringkali membuat kita bertahan pada sesuatu yang tidak lagi membawa kedamaian. Kita merasa bahwa bertahan adalah bukti cinta. Padahal terkadang, cinta yang sejati adalah keberanian untuk melepaskan. Tuhan tidak meminta Anda untuk bertahan dalam hubungan yang membuat Anda kehilangan diri sendiri. Dia meminta Anda untuk percaya padanya, bahkan ketika jalannya tampak tidak jelas. Ketika Anda melepaskan, itu bukan berarti Anda menyerah pada cinta. Sebaliknya, itu berarti Anda membuka diri untuk cinta yang lebih besar, cinta yang tidak mengharuskan Anda berjuang melawan arus. Melepaskan adalah tindakan mempercayai bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Anda dalam kehampaan. Di balik setiap kehilangan, ada ruang untuk sesuatu yang lebih indah, lebih selaras, dan lebih membangun. Namun, proses ini tidak mudah. Ada malam-malam panjang di mana Anda akan merasa ragu, bertanya-tanya apakah keputusan ini benar. Ada saat-saat di mana Anda akan merindukan apa yang pernah ada, meskipun itu tidak membawa kebahagiaan. Ketakutan itu wajar. Tetapi jangan biarkan ketakutan menghentikan Anda dari melangkah ke arah yang lebih baik. Percayalah, Tuhan tidak akan membiarkan Anda kehilangan sesuatu tanpa menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Dia melihat air mata Anda, mendengar doa-doa Anda, dan tahu betapa dalamnya rasa sakit Anda. Dia tidak meminta Anda untuk mengerti segalanya saat ini. Dia hanya meminta Anda untuk percaya, untuk melepaskan, dan untuk menyerahkan kendali kepadanya. Melepaskan juga berarti memberi ruang bagi jiwa Anda untuk bernafas. Selama ini, Anda mungkin merasa terjebak dalam hubungan yang menguras energi, menciptakan kekhawatiran, atau bahkan membuat Anda kehilangan jati diri. Dengan melepaskan,
Anda memberikan ruang bagi kedamaian untuk kembali. Anda membiarkan diri Anda menerima berkat yang sudah menunggu Anda, tetapi belum bisa masuk karena Anda masih memegang sesuatu yang seharusnya dilepaskan. Ingatlah, melepaskan bukan akhir. Melepaskan adalah awal dari sesuatu yang baru, sesuatu yang telah Tuhan siapkan untuk Anda. Berani melepaskan adalah tanda bahwa Anda siap menerima cinta yang tidak mengharuskan Anda berkorban kebahagiaan dan kedamaian Anda. Tuhan tidak meminta Anda untuk berjalan sendirian. Dia memegang tangan Anda dalam setiap langkah, memberi Anda kekuatan untuk menghadapi ketidakpastian. Percayalah bahwa Dia sedang bekerja di balik layar, mempersiapkan sesuatu yang tidak hanya akan membawa Anda kedamaian, tetapi juga kebahagiaan yang sejati. Jadi, jika Anda berada di persimpangan ini, di mana hati Anda penuh dengan ketakutan untuk melepaskan, dengarkanlah bisikannya. Tuhan berkata, "Lepaskan anakku, karena apa yang aku miliki untukmu jauh lebih besar daripada apa yang kamu takutkan." Percayalah padanya. Melepaskan bukanlah kehilangan, melainkan menemukan jalan menuju rencana yang telah Dia tetapkan untuk Anda. Bab 5. Keselarasan dan ketergantungan. Apakah Anda bertahan atau mempercayai? Dalam perjalanan cinta, ada dua jalan yang sering kali terlihat serupa, namun membawa kita ke tujuan yang sangat berbeda. Jalan keselarasan dan jalan ketergantungan. Keduanya seringkali terasa seperti cinta, namun hanya salah satunya yang benar-benar memberikan kedamaian. Keselarasan adalah ketika hubungan berjalan seiring dengan kehendak Tuhan, penuh dengan pertumbuhan dan keindahan. Sementara itu, ketergantungan adalah ikatan yang dilandasi oleh rasa takut, sebuah cengkeraman yang membuat Anda terjebak pada sesuatu yang tidak lagi selaras dengan jiwa Anda. Ketika Anda berada dalam hubungan yang selaras, cinta terasa seperti aliran sungai yang tenang, mengalir dengan lembut, meskipun sesekali melewati rintangan. Hubungan ini tidak sempurna, tetapi selalu memberikan ruang untuk Anda menjadi diri sendiri. Tidak ada rasa takut kehilangan, tidak ada kelelahan karena mencoba terlalu keras. Keselarasan adalah ketika kedua jiwa saling mendukung untuk tumbuh, bukan saling menguras energi. Namun, di sisi lain, ketergantungan terasa seperti mencoba memegang pasir yang terus jatuh dari tangan Anda. Anda terus menggenggam, berharap pasir itu tetap ada, meskipun Anda tahu semakin keras Anda berusaha, semakin banyak yang terjatuh. Ketergantungan membuat Anda bertahan bukan karena cinta, tetapi karena takut kehilangan. Anda merasa bahwa tanpa hubungan ini, Anda akan kehilangan segalanya. Padahal kenyataannya, yang hilang adalah kedamaian Anda. Pernahkah Anda merasa bahwa hubungan yang Anda jalani lebih sering membuat Anda cemas daripada bahagia? Bahwa Anda terus-menerus mempertanyakan nilai diri Anda karena sikap seseorang? Jika ya, mungkin saatnya untuk bertanya pada diri sendiri. Apakah hubungan ini benar-benar selaras dengan kehendak Tuhan? Ataukah Anda terjebak dalam ketergantungan yang tidak sehat? Keselarasan tidak membutuhkan paksaan. Hubungan yang selaras berjalan dengan harmoni, bahkan dalam masa sulit. Sebaliknya, ketergantungan penuh dengan perjuangan untuk mempertahankan sesuatu yang sebenarnya sudah tidak lagi sejalan. Anda merasa harus terus-menerus membuktikan diri, terus berusaha memperbaiki sesuatu yang tidak pernah menjadi milik Anda sepenuhnya. Seringkali, kita bertahan dalam hubungan yang tidak selaras karena kita takut melepaskan. Kita berpikir bahwa cinta sejati berarti bertahan dalam segala hal, meskipun hati kita terluka. Namun, cinta sejati tidak pernah meminta Anda kehilangan diri sendiri. Cinta sejati adalah tempat di mana Anda merasa cukup, diterima, dan dihargai tanpa perlu memaksakan apapun. Tuhan tidak pernah menginginkan Anda terjebak dalam hubungan yang menguras jiwa Anda. Dia menginginkan Anda merasakan cinta yang membangun, yang membantu Anda tumbuh menjadi versi terbaik dari diri Anda. Jika Anda merasa lebih sering lelah daripada bahagia, itu adalah tanda bahwa mungkin hubungan ini lebih didasarkan pada ketergantungan daripada keselarasan. Percayalah, hubungan yang benar tidak akan membuat Anda merasa seperti Anda harus terus berjuang untuk mempertahankannya.
Hubungan yang benar akan berjalan dengan keindahan, membawa kedamaian bahkan di tengah badai. Tuhan selalu menginginkan yang terbaik untuk Anda, dan itu berarti hubungan yang tidak hanya membawa cinta, tetapi juga kedamaian. Jangan takut untuk melepaskan jika hubungan ini lebih banyak membawa rasa sakit daripada kebahagiaan. Melepaskan bukan berarti menyerah. Itu adalah tanda bahwa Anda memilih untuk mempercayai Tuhan, untuk menyerahkan hubungan ini ke dalam tangannya. Tuhan tidak akan membiarkan Anda kehilangan sesuatu tanpa menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Keselarasan adalah hadiah dari Tuhan, sementara ketergantungan adalah jebakan yang seringkali kita buat sendiri. Jika Anda merasa terjebak, dengarkanlah suara hati Anda. Tuhan selalu berbicara kepada Anda melalui rasa tenang atau gelisah yang Anda rasakan. Percayalah bahwa hubungan yang benar tidak pernah membuat Anda merasa kecil atau tidak berharga. Hubungan yang benar selalu membawa Anda lebih dekat pada kedamaian dan kebahagiaan sejati. Pada akhirnya, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya bertahan karena takut, ataukah saya mempercayai Tuhan untuk membawa saya pada hubungan yang lebih baik? Jawaban itu ada dalam hati Anda. Dan ketika Anda memilih untuk mendengarkan, Anda akan menemukan jalan menuju cinta yang benar-benar selaras dengan jiwa Anda. Bab 6. Menyerahkan kendali. Membiarkan Tuhan menuntun jalan Anda. Ada sebuah keindahan dalam melepaskan kendali, sebuah kebebasan yang hanya bisa ditemukan ketika kita percaya pada kekuatan yang lebih besar dari diri kita. Namun, seringkali kita terjebak dalam keinginan untuk mengatur segalanya, hubungan, hasil, dan bahkan arah hidup kita. Kita merasa bahwa semakin keras kita mencoba, semakin dekat kita dengan apa yang kita inginkan. Padahal, dalam upaya itu, kita justru menciptakan ketegangan, menahan aliran kasih dan rencana Tuhan yang seharusnya mengalir dengan bebas. Mungkin Anda pernah merasa seperti ini. Anda berusaha keras memahami apa yang salah, mencoba memperbaiki segala sesuatu dalam hubungan Anda, hanya untuk menyadari bahwa semakin keras Anda berusaha, semakin jauh kedamaian itu terasa. Ini bukan karena Anda kurang berusaha. Ini karena ada sesuatu yang lebih besar yang ingin Anda lepaskan, kendali. Menyerahkan kendali tidak berarti menyerah. Itu berarti mempercayai bahwa Tuhan selalu memiliki rencana yang lebih indah daripada yang bisa Anda bayangkan. Bayangkan sebuah kapal layar yang mencoba melawan angin. Semakin keras ia melawan, semakin sulit perjalanannya. Tetapi saat ia mulai mengikuti arah angin, perjalanan menjadi lebih lancar, lebih selaras dengan alam. Begitulah hidup, begitulah cinta. Ketika kita mencoba memaksa sesuatu yang tidak selaras, kita hanya menciptakan lebih banyak kelelahan. Tetapi ketika kita menyerah pada arah angin, pada rencana Tuhan, kita menemukan kedamaian. Seringkali, kendali yang kita pertahankan berasal dari rasa takut. Takut kehilangan seseorang yang kita cintai, takut akan ketidakpastian, atau takut tidak menemukan kebahagiaan lagi. Namun, apa yang kita anggap sebagai kendali sebenarnya hanyalah ilusi. Kita tidak pernah benar-benar memiliki kuasa atas hasil akhir. Satu-satunya yang benar-benar kita miliki adalah pilihan untuk percaya. Percaya bahwa Tuhan tidak pernah membawa kita ke tempat yang salah. Dalam hubungan, menyerahkan kendali berarti melepaskan kebutuhan untuk selalu tahu apa yang akan terjadi. Ini berarti berhenti menganalisis setiap kata, setiap tindakan, setiap langkah kecil yang mungkin telah dilakukan oleh orang lain. Ini berarti berhenti mencoba mengubah sesuatu yang berada di luar kuasa kita. Sebaliknya, kita diundang untuk hadir, untuk berfokus pada saat ini, dan membiarkan Tuhan mengambil alih kemudi. Namun, proses ini tidak selalu mudah. Ada malam-malam penuh keraguan. Ketika Anda merasa seperti berada di tepi jurang tanpa jaminan apa yang ada di depan. Tetapi inilah keindahan iman. Ia mengundang Anda untuk melangkah, bahkan ketika jalan tidak terlihat. Tuhan tidak meminta Anda untuk melihat seluruh peta perjalanan hidup Anda. Dia hanya meminta Anda untuk mengambil satu langkah dalam kepercayaan, lalu langkah berikutnya,
hingga Anda menyadari bahwa Dia telah membawa Anda lebih jauh dari yang Anda bayangkan. Menyerahkan kendali juga berarti memberi ruang bagi cinta sejati untuk tumbuh. Ketika Anda berhenti mencoba memaksakan hubungan untuk berjalan sesuai keinginan Anda memberi kesempatan bagi hubungan itu untuk menemukan jalannya sendiri. Apakah untuk berkembang menjadi sesuatu yang lebih indah? Atau untuk berakhir dengan damai sehingga Anda bisa melangkah ke sesuatu yang lebih baik? Ingatlah, Tuhan tidak meminta Anda untuk mengerti segalanya saat ini. Dia meminta Anda untuk percaya bahwa apa yang Dia rencanakan selalu baik, bahkan ketika Anda tidak melihatnya. Ketika Anda melepaskan, Anda membuka ruang untuk berkat baru, untuk cinta yang lebih besar, untuk hubungan yang lebih selaras dengan jiwa Anda. Jadi, jika Anda merasa seperti sedang memegang terlalu erat sesuatu yang tidak lagi membawa kedamaian, mungkin ini saatnya untuk menyerahkan kendali. Percayalah, melepaskan tidak berarti kehilangan. Melepaskan berarti membuka tangan Anda untuk menerima sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang hanya bisa diberikan oleh Tuhan. Pada akhirnya, menyerahkan kendali adalah tentang membiarkan Tuhan menuntun jalan Anda. Itu adalah tindakan iman yang mengatakan, Tuhan, saya percaya bahwa rencanamu lebih indah daripada apa yang bisa saya bayangkan. Saya melepaskan, dan saya menyerahkan semua ini kepadamu. Dan dalam tindakan itu, Anda akan menemukan kedamaian yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Kedamaian yang datang dari berjalan dalam keselarasan dengan rencana Tuhan. Hidup adalah perjalanan panjang yang penuh misteri, diwarnai oleh hubungan, perasaan, dan pilihan-pilihan yang seringkali sulit dimengerti. Namun, di balik semua keraguan, ada satu kepastian. Tuhan selalu bekerja untuk membawa Anda menuju yang terbaik, bahkan ketika jalannya terasa berliku. Setiap tanda yang Anda temui, setiap pola yang berulang, setiap emosi yang mengguncang hati Anda, adalah bagian dari pesan ilahi yang mencoba menuntun Anda ke arah yang lebih baik. Tuhan berbicara melalui cinta yang membawa kedamaian, melalui keheningan yang mengundang refleksi, dan melalui hubungan yang membantu Anda tumbuh menjadi diri yang lebih sejati. Percayalah bahwa cinta sejati tidak pernah memaksa Anda kehilangan diri sendiri. Cinta sejati tidak membuat Anda merasa kecil, bingung, atau lelah. Sebaliknya, cinta sejati membebaskan Anda, memberikan ruang untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda. Jika hubungan ini terasa lebih banyak membawa beban daripada berkat, mungkin Tuhan sedang mengundang Anda untuk melepaskan dan mempercayainya dengan sesuatu yang jauh lebih besar. Melepaskan tidak berarti Anda gagal. Melepaskan adalah langkah berani yang menunjukkan bahwa Anda percaya pada rencana Tuhan. Percaya bahwa Dia selalu memiliki sesuatu yang lebih indah menunggu di ujung jalan. Ketika Anda menyerahkan kendali, ketika Anda membiarkan Tuhan memimpin, Anda membuka pintu bagi kedamaian sejati, cinta sejati, dan kehidupan yang lebih selaras dengan tujuan jiwa Anda. Jadi, ambillah waktu untuk merenung. Dengarkan suara hati Anda. Perhatikan tanda-tanda yang telah Tuhan kirimkan kepada Anda. Dan jika Anda merasa dipanggil untuk melepaskan, lakukan itu dengan keyakinan penuh. Percayalah bahwa ketika satu pintu tertutup, pintu lain yang lebih besar dan lebih indah akan terbuka untuk Anda. Terima kasih telah membuka hati Anda untuk pesan ini. Jika Anda merasa pesan ini berbicara kepada Anda, jangan lupa untuk menekan tombol suka, berlangganan, aktifkan lonceng notifikasi, dan tinggalkan komentar dengan menulis kata 77, sebuah sinyal kepada semesta bahwa Anda siap menerima berkat dan jawaban dari Tuhan. Dukungan Anda, baik melalui super thanks atau doa, adalah langkah kecil yang membawa kita lebih dekat pada perjalanan spiritual bersama. Ingat, Anda tidak pernah berjalan sendiri. Tuhan selalu ada, menuntun setiap langkah Anda, membawa Anda menuju kedamaian, cinta, dan kebahagiaan sejati. Percayalah, semua akan indah pada waktunya. Tetaplah melangkah dengan iman. Anda layak mendapatkan cinta dan kehidupan yang penuh dengan kedamaian.